Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Tuhan itu maha segala-galanya ya, dulur-dulur semua. Gusti Allah, Sang Pencipta ini, itu maha segalanya. Tetapi kenapa kita sebagai manusia itu masih tidak sedikit juga yang sengsara secara kehidupan duniawi, yang tentunya juga berpengaruh terhadap kehidupan rohani kita. Kalau Mas Wahyu boleh kita berandai saja ya, kita ibaratkan aja untuk belajar itu supaya lebih mudah ya kita belajar tentang kehidupan ini. Kalau Mas Wahyu boleh mengibaratkan bahwa Tuhan itu tidak upahnya sebagai orang tua kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Bukankah berarti semua yang diciptakan, semua yang disediakan oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa, itu harusnya juga menjadi milik kita, atau bisa kita miliki, bisa kita nikmati. Ya, jadi kalau kita ibaratkan Tuhan itu sebagai Bapak kita, harusnya apapun yang dimiliki oleh Bapak kita itu kan juga milik kita sebagai anaknya. Nah, tetapi kenapa kok banyak yang justru tidak bisa melakukan itu? Istilahnya di dalam kehidupan duniawi ini kok susah hidupnya, kok sengsara hidupnya. Nah, tentu ini yang harus kita kaji, ini yang harus kita pelajari lebih dalam lagi tentang apa yang salah. Apa yang salah dari diri kita sehingga kita tidak bisa memiliki apa yang dimiliki oleh Bapak kita, atau kita tidak bisa menikmati apa yang sudah diciptakan atau disediakan, bahkan boleh dibilang sudah diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau Gusti Allah, Tuhan ini sudah menciptakan alam semesta, jagat raya, dan juga isinya, harusnya kita juga bisa menikmati. Bukan hanya menikmati, kita memiliki jagat raya ini. Kita memiliki alam semesta ini milik kita. Tetapi kenapa kok di dalam menjalani kehidupan justru kita masih sengsara, kita tidak bisa memiliki, kita tidak bisa menikmatinya. Apa yang salah dari diri kita? Nah, Mas Wahyu ingin berbagi ya dengan panjenengan, tentunya terlepas dari pro kontra, terlepas dari cara berpikir yang berbeda-beda setiap orang. Saya sangat memaklumi itu, dan itu tidak jadi masalah buat saya ya. Saya hanya berbagi saja tentang apa yang sudah saya jalani, apa yang sudah saya lakukan di dalam kehidupan saya, dan ketika saya merasa menurut saya pribadi, oh iya, ini loh, begini loh, sehingga hasilnya jadi begini. Istilahnya kita bisa menikmati hidup kita ini. Menikmati tentunya baik secara lahir maupun secara batin. Nah, kalau saya boleh berbagi dengan panjenengan, panjenengan mau percaya boleh, tidak boleh, mau mempelajarinya seperti yang Mas Wahyu pelajari boleh, enggak pun juga tidak jadi masalah ya, karena kita ini sama-sama belajar tentang kehidupan. Jadi ada yang salah di dalam kita memahami
tentang segala sesuatu atau unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini, sehingga kita tidak bisa memilikinya, kita tidak bisa menikmatinya. Pertanyaannya adalah apa yang salah? Kenapa kok kita tidak bisa memilikinya? Kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Jadi begini, dulur-dulur semuanya, ya. Kalau kita bicara tentang kaya raya, tentang miskin, tentang berkelimpahan, tentang kekurangan, itu kembali kepada individunya masing-masing. Setiap orang berbeda-beda di dalam menyikapi kesadaran yang ada di dalam pribadinya. Jadi tentu ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Setiap orang ini berbeda-beda di dalam menganalisa atau di dalam menilai sesuatu hal, lebih-lebih tentang kehidupan duniawi. Sehingga ukuran kaya raya, miskin, berkelimpahan, kekurangan, itu setiap orang berbeda-beda. Nah, saya tidak masuk ke sana, tetapi saya mau masuk kepada apa yang salah dari diri kita, sehingga kita tidak bisa memiliki, bahkan menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan dan Tuhan sediakan, bahkan Tuhan sudah berikan kepada kita. Dulur-dulur harus paham bahwa baik, buruk, enak, tidak, hidup kita ini semuanya sudah menjadi satu kesatuan, yang mana itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bisa mengatakan hidup kita enak, tentunya atas dasar bahwa kita juga bisa merasakan yang namanya hidup tidak enak. Atau boleh dibilang kita bisa merasakan pahit, ya atas dasar karena kita bisa merasakan yang manis. Jadi kalau kita bicara tentang enak dan tidak enak hidup kita, itu adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kembali kepada apa yang salah dari diri kita sehingga kita tidak bisa menikmati hidup ini dengan enak, atau kita tidak bisa memiliki seluruh kekayaan dalam bentuk apapun di dalam kehidupan dunia ini, sehingga hidup kita masih sengsara. Sengsara, menurut kita itu sengsara. Untuk makan aja susah, mungkin sampai harus punya hutang sana sini. Kita bekerja kok susah sekali, bahkan kepingin beli ini beli itu berat sekali. Nah, ini yang memang harus kita koreksi. Makanya masuklah, ya dulur-dulur, masuklah di dalam pengertian bahwa Gusti Allah, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu sejatinya ada di dalam pribadi kita. Kita bisa hidup ini ya atas dasar Gusti Allah hidup di dalam kehidupan kita. Nah, melalui apa kita bisa masuk ke sana? Melalui keimanan. Melalui keimanan. Keimanan itu yang seperti apa, Mas Wahyu? Keimanan itu adalah keyakinan yang paling dalam sendiri. Kalau kita sudah meyakini, kita sudah mengimani bahwa Gusti Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan Gusti Allah ini yang berkuasa atas seluruh unsur kehidupan di alam semesta, di jagat raya ini, termasuk isinya semua ini. Nah, terus kenapa kita masih ragu?
Kenapa kita harus takut? Tetapi apakah cukup hanya dengan kita meyakini, mengimani saja bahwa apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, apa yang sudah disediakan oleh Gusti Allah ini berarti secara otomatis menjadi milik kita atau bisa kita miliki, bahkan kita nikmati? Tidak. Tidak. Makanya Mas Wahyu sering sampaikan bahwa unsur di dalam kehidupan kita itu pondasinya hanya ada dua. Yang satu rohani, yang satu jasmani. Atau yang satu ini yang bersifat goib, karena tidak kasat mata. Yang satu ini bersifat fakta, karena urusan jasmani atau urusan dunia. Nah, kita harus tahu di mana kita bisa masuk ke dalam dua unsur ini. Tentunya yang rohani kita mampu masuk di dalam keyakinan iman kita yang bersifat goib, supaya kita bisa masuk di dalam unsurnya Gusti Allah yang bersifat goib. Dan yang jasmani ini ada di mana? Yang jasmani ini pusatnya semua sudah sering saya sampaikan, ada di dalam otak atau ada di dalam olah pikir kita. Nah, kalau kita sudah mampu di sini, dulur-dulur semuanya, kita tinggal mana yang bersifat goib dan mana yang bersifat fakta. Inilah tujuannya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah kita mampu mengenal atau kita mampu masuk, supaya kita akrab, supaya kita betul-betul nyawiji, menjadi satu dengan Gusti Allah atau dengan Bapak kita atau dengan orang tua kita atau dengan Tuhan kita. Sehingga apapun yang kita inginkan semuanya akan terwujud. Semua yang kita inginkan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi masuk di dalam unsur keimanan, ya, tugasnya apa di sini? Tugasnya hanya kita meyakini, mengimani bahwa apapun yang kita inginkan semuanya akan terjadi. Nah, selanjutnya ya kita harus eksekusi. Menggunakan apa? Menggunakan pikiran atau otak kita. Silahkan ini dikembangkan untuk mewujudkan semua yang kita inginkan itu tadi. Kalau semuanya bersifat duniawi, jasmani, ya kita harus menjalankannya melalui proses duniawi, menggunakan jasmani kita. Silahkan bekerja, silahkan berkarya, silahkan berusaha dengan pertimbangan yang matang. Semuanya ada di sini pusatnya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan yang di sini. Mohon maaf, apapun yang kita pahami tentang hidup ini, mau kita paham fasih di dalam keagamaan, di dalam keilmuan, di dalam wawasan, apapun itu, kepandaian kita secara tidak bisa. Jadi harus balance antara otak, pikiran kita, dan juga batin kita, atau iman kita, atau keyakinan kita kepada yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita sudah paham masuk ke sana, tentu cara berpikir kita juga harus luas. Bahwa kalau kita mengibaratkan hidup ini, ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang. Mas Wahyu peringkas saja, hidup ini ada manis dan ada pahit. Tentunya jenengan dan saya bisa merasakan yang manis itu atas dasar apa? Kok tahu? Oh, kalau ini manis. Oh, gula itu manis. Kalau jenengan belum pernah merasakan yang pahit, dari mana jenengan tahu kalau ini manis? Atau sebaliknya, jenengan bisa mengatakan bahwa, oh, obat ini atau jamu ini loh pahit. Dari mana kalau jenengan tidak pernah merasakan yang namanya manis? Jadi ini sudah kodrat.
Ya tidak ubahnya ada siang dan ada malam. Jenengan bisa mengatakan kalau ini siang atas dasar apa kalau jenengan tidak pernah tahu yang namanya malam itu seperti apa. Oh kalau siang itu terang. Dari mana jenengan tahu ini terang? Kalau jenengan tidak pernah tahu yang gelap. Atau sebaliknya, dari mana jenengan tahu kalau malam itu gelap kalau jenengan tidak pernah tahu yang namanya siang itu terang? Nah, tentu kalau ini dikembalikan lagi di dalam kehidupan kita, sebetulnya, mohon maaf, susah senang itu sudah gandengannya, sudah pasangannya. Jadi ada kalanya kita menikmati fase yang enak, ada kalanya kita menikmati fase yang tidak enak. Karena dari kedua hal inilah kita bisa mengetahui. Tetapi kalau kita paham, mungkin perbandingannya hanya 10 dibandingkan 1. Jadi 1 kali kita melewati fase yang pahit, yang 9 kali itu kita mengalami fase yang manis. Karena apa? Karena kita paham, kalau lagi di fase yang pahit, segeralah bangkit. Nggak boleh lama-lama. Wah, aku tahu, ini pahit kok, ngapain? Ini harus tak nikmati terus. Ya lebih baik aku harus berupaya supaya aku bisa segera merasakan yang manis dan pahit ini aku tinggalkan. Lalu apakah pahit ini hilang dari kehidupan kita? Tidak. Pahit ini akan tetap ada. Dan kita juga akan tetap menikmatinya. Karena tanpa yang pahit ini kita tidak akan pernah bisa menikmati yang manis. Jadi, begini, dulur-dulurku semuanya. Dari apa yang saya sampaikan ini tadi, poinnya adalah apa sih yang salah di dalam diri kita sehingga kita kok susah sekali hidupnya. Segala kondisi keadaan kita apapun itu, kenapa kok berat, kenapa kok susah, kenapa kok sulit hidup kita. Coba itu ditanyakan lagi kepada pribadi panjenengan masing-masing. Sudahkah panjenengan paham tentang kehidupan ini? Yang dimaksud kaya itu yang seperti apa? Yang dimaksud miskin itu yang seperti apa? Yang dimaksud sengsara itu yang seperti apa? Yang dimaksud hidupnya enak itu yang seperti apa? Karena sejatinya semua itu ada dan tidak ada. Semua itu terjadi dan tidak terjadi itu atas kehendak kita sendiri. Kenapa? Ya karena Gusti Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini. Jadi karena jenengan dan saya tidak bisa masuk ke dalam untuk memahami 2 unsur itu tadi. Kalau sudah paham itu, insya Allah kita bisa menikmati hidup kita dengan penuh rasa bersyukur ya atas semua kehidupan ini. Baik secara lahir maupun secara batin. Dan insya Allah kalau panjenengan mampu masuk di dalam pengertian 2 pondasi atau 2 unsur kehidupan kita itu tadi, kita maka bisa tahu bahwa oh ternyata Tuhan itu Sang Pencipta, Gusti Allah yang Maha segala-galanya itu ada di dalamnya aku atau ada di dalam kehidupan saya. Jadi apapun yang saya minta, apapun yang saya inginkan pasti akan terwujud. Tinggal bagaimana kita memahami saja faktor-faktor apa yang harus kita benahi, yang harus kita jalankan, komponennya apa saja yang ada di dalam diri kita ini yang harus kita perintahkan semuanya supaya mau menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ini sedikit pelajaran kehidupan buat panjenengan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin tidak sesuai dengan pemahaman atau pola pikir panjenengan ya jangan dipakai, hanya ditonton saja lewat sudah, karena di sini bukan tempat untuk kita saling menghujat ya, bukan tempat untuk merasa bahwa kita ini paling benar paling pintar, tidak, tetapi kita harus belajar tentang kehidupan ini, tentang kehidupan kita, karena sejatinya hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah pelajaran
Yang mana nanti kalau perjalanan berarti garis finishnya adalah ya kalau kita sudah mati, sudah berhenti, sudah. Nah kalau dibilang pelajaran, kapan lulusnya? Ya kalau kita sudah mati, sudah tidak ada lagi soalnya, sudah tidak ada lagi pelajaran yang harus kita kerjakan. Ya, mungkin ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf kepada panjenengan semua, dan semoga sehat selalu, bahagia selalu buat panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.